Baju jadi ganti baju saya. Gimana kabar? Gimana kabar? Alhamdulillah. Ya, jadi saya tadi mendengar obrolan-obrolan tentang bagaimana ada keserupaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau kita tinjau dari mana? Stop. Ini bukan keroyokan ya. Ini atas persetujuan kamu. Ya. Oh, boleh. Kan biasa Yusupei kan nggak berani ngadapin saya, harus manggil Yusupei kan. Enggak, nanti videonya diambil teman-teman kan di framing keroyokan katanya. Iya. Mana kacamatanya? Saya tanggapi sedikit dulu ya, gini. Kacamatanya mana itu? Baik, aku diam. Ustadz Wapi yang ngomong. Ya. Oke. Baik. Kalau pakai kacamata nggak kelihatan karena memantul. Begini, ada sesuatu pernyataan dari saudara-saudara orang Islam yang mengatakan bahwa apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah meneruskan apa yang sebelumnya sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Cuman ini yang saya sebut dengan jawaban iman, Gus Wapi. Nah, kita harus kok bisukan. Kita harus bisa membedakan nih antara jawaban iman dengan kajian ilmiah. Kalau jawaban iman kita selesai, kita nggak usah diskusi gitu loh. Oke. Gimana kalau kita kaji secara ilmiah? Ini biasanya dalam perdiskusian kita kan sudah sering kan diskusikan. Nah, biasanya dalam perdiskusian itu selalu keadaannya antum bertanya, saya menjawab. Selalu begitu kan? Coba kita sekarang balik, saya bertanya, antum menjawab, bisa nggak? Boleh. Ini dari satu tema ini kita saling tanya jawab ini. Oke, jadi Boleh. saya nanya, antum yang jawab, betul? Boleh. Gantian nanti ya bolak-balik kan. Gini, Ya. saya sudah membukukan ada sekitar 30 poin yang sudah saya periksa selama 13 tahun di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab. Suatu kutipan-kutipan yang dilakukan oleh Al-Quran, tetapi itu secara logis itu salah. Kutipan itu mirip tapi salah. Kita ambil satu contoh nih. Loh, kok antum dulu yang nanya, katanya saya dulu yang nanya, gimana sih? Ini kita tanya jawab ini nanti di tema ini tanya jawab. Nah, kayak kalau antum yang menjelaskan, maka sama dengan yang kemarin-kemarin. Antum bertanya, saya yang jawab. Sekarang saya dulu jelaskan, nanti saya yang bertanya, gitu. Baru gantian, gimana? Cuma nanti keluar dari tema itu Gus Wapi. Lah sama, temanya ya kritik Al-Quran dan Bible saja. Iya, tetapi harus dari poin-poin yang sama ya. Lah, ya terserah saya lah, kok takut kali. Bukan, kalau nanti poinnya nggak sama, itu jatuhnya nanti kita debat kusir lagi. Makanya saya tadi Enggak, nggak menyambung perlu yang tadi loh. debat. Kita ngobrol aja, gitu. Jadi begini, Kayaknya Gus Wapi langsung takut nih ditanya nih. dari kemarin-kemarin saya Lu selalu keren. pihak yang menjawab, kamu pihak yang bertanya. Sekarang coba Yaudah, silakan. Ya, Silakan. Nah, saya sudah 15 tahun belajar Bible. Nah, setelah Nah, ini bohong kalau ini. Nah, santai dulu. Silakan. Santai dulu gitu loh. Saya kan pakai dalil antum gitu loh. 13 tahun belajar Quran. Iya. Iya. Saya sudah 15 tahun ya meneliti Bible itu, ada sekitar 50 lebih ya kesalahan kutip di dalam Bible. Kesalahan kutip ya. Entah ini datanya dari mana, saya nggak paham. Nanti Mas Edis yang menunjukkan data itu kepada saya. Data itu. Sebenarnya ngutip apa itu? Nah begini, ketika LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, ya, menuliskan sebuah teks ya di dalam Markus, itu ceritanya ternyata nggak sama dengan beberapa manuskrip yang saya temui. Itu nggak sama, Mas Edis. Nah, misalnya kita buka, coba antum buka misalnya di dalam Markus 16 nomor ke-8. Itu nggak pernah dikutip oleh manuskrip-manuskrip sebelumnya. Ya kodeks ya, yang berbentuk kodeks ya. Coba antum buktikan data kepada saya ya bahwa di dalam LAI
itu ketika menerjemah Markus 16 nomor 8 itu mengambil dari kodeks apa, misalnya manuskrip apa, karena yang kita yakini selama ini, teman-teman Kristen menyatakan perjanjian baru itu yang paling tua adalah berbahasa Yunani, Nah, sedangkan saya cek di beberapa manuskrip Yunani sebelum-sebelumnya itu nggak pernah ada narasi bait kedua, paragraf kedua di dalam Markus 16 nomor 8. Mungkin sampaikan datanya kepada kami, mungkin ada manuskrip Yunani tahun berapa yang lebih tua, itu sampaikan datanya, coba. Baik. Jadi ini saya jawab secara singkat saja ya. Pertama-tama ada kesalahpahaman dari Gus Wafi ini mengenai tema yang saya ajukan. Duh. Padahal sebentar, ini kan saya mau menjawab di saya mau menjawab, jangan panik dulu lah. kan tadi sudah bernarasi, sekarang gantian ngomong gitu loh. Jangan panik. Saya heran nih, setiap kalian ketemu saya itu bawaannya itu panik gitu loh. Tenang aja, gini. Yang saya ajukan itu begini Gus Wapi. Kita ini kan membahas antara iman Islam dan iman Kristen. Nah, lalu Anda tadi udah keburu panik, lalu langsung mengutip Markus 16 yang seharusnya itu hanya berakhir di pasal berapa? Pasal 16. Harusnya berakhir di situ. Bukan itu yang saya tanyakan. Bukan itu. Bukan. Makanya pahami. Iya, saya paham. Artinya ada bagian belakang. Tenang, ada bagian belakang. Bagian belakang. Fokus di Markus 16 ayat ke-8-nya. Ayat ke-8-nya. Satu ayat aja. Baik. LAI salah kutip. Coba buktikan kepada saya manuskrip Yunani tahun berapa di abad 4 atau 5 yang sama seperti kutipan LAI yang sekarang. Yang ayat 8 saya jawab. Jadi gini, pertama-tama di antara para scholar-nya, para sarjana-sarjana teologi Kristen, itu juga ada yang mengatakan bahwa Markus pasal 16 itu hanya berakhir di pasal 8. Pasal berikutnya itu tidak ada, seperti tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yaitu mereka akan memegang kalajengking, meminum sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Itu ada para sarjana yang mengatakan bahwa bagian itu tidak ditemukan di naskah-naskah yang lebih tua. Itu saya akui. Memang itu diakui oleh para sarjana Kristen. Begitu. Tetapi yang Gus Wapi salah mengerti dari saya adalah itu bukan kajian perbandingan antara Islam dan Kristen. Yang saya ajukan itu adalah tema tentang perbandingan Islam dan Kristen. Gitu loh. Nah, ini kenapa Gus Wapi takut nih kalau mau membahas ini gitu loh. Ini loh, saya penasaran. Ini kan Markus 16 ayat 8. Bukan ayat setelahnya, bukan. Saya fokus satu ayat ini. Ketika ayat ini ada begini nih, ini nih. Dengan singkat mereka sampaikan. Nah, dengan singkat mereka sampaikan sampai bawah ini, sampai keselamatan ini. Ini baru ada di LAI di abad terakhir. Nah, saya minta di Kodeks Sinaiticus kah atau Vatikanus kah, ini dapatnya dari mana gitu loh. Karena manuskrip yang tua diyakini oleh teman-teman Kristen berbahasa Yunani. Nah, ini saya cari di beberapa kodeks itu nggak ketemu yang ini, yang dari singkat dengan singkat mereka sampaikan. Ini di mana datanya? Coba saya minta. Baik. Jadi begini ya Gus Wapi ya. Pertama-tama banyak manuskrip di dalam Alkitab. Jadi kami nggak hanya merujuk kepada naskah-naskah misalnya Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus. Itu kodeks-kodeks yang tua yang masih terjaga sampai sekarang. Begitu. Yaudah, cuman begini Gus Wapi, yang saya sesalkan begini, kenapa Gus Wapi membahas satu isu yang nggak ada hubungannya dengan Islam gitu loh. Kenapa di sini Gus Wapi merasa khawatir kalau publik tahu bahwa sesungguhnya Al-Quran itu melakukan kutipan-kutipan dari dalam Injil dan Taurat. Itu yang mau saya bahas gitu loh. Kalau itu baru ada perbandingan agama gitu loh Gus. Sudah. Jadi gini Mas. Silakan. Saya nggak takut karena buktinya kita berdiskusi dengan tema itu bukan sekali dua kali. Kita sudah berkali-kali berdiskusi dengan tema tersebut. Cuma nih, sekarang saya pengen gantian. Biasanya kemarin berarti saya yang takut menjawab. Ya,
Ya, sudahlah, saya kalau Gus menjawab. Wapi takut, saya juga Anda nggak yang- memaksakan lah. Anda yang bertanya. Dari kemarin kan seperti itu tuh. Sekarang sudah 2026. Gini Gus, kalau misalnya Gus Wapi Sekarang mengajukan saya yang bertanya. Gitu loh. ada suara apa ini? Begini Gus, kalau misalnya Gus Wapi menanyakan suatu hal yang dia itu berkaitan antara perbandingan Islam dan Kristen, maka itu menjadi isu yang bagus. Tapi kalau misalnya Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan permasalahan-permasalahan di dalam internal Kristen, artinya kita bukan diskusi Islam Kristen. Gitu loh. Ini adalah tema tentang kitab suci yang salah kutip, gitu loh. Saya yakin. Nah, kalau begitu Gus Wapi Bahwa- harus bisa membuktikan bahwa Tunggu dulu, Alkitab ini saya yang mengutip bertanya, Al-Qur'an kamu yang tetapi menjawab. salah gitu loh. Iya, saya yang bertanya sekarang. Buktikan kalau memang Bible itu nggak salah kutip. Buktikan kalau nggak salah kutip, mana Oke. manuskrip Yunani tuanya yang menyebutkan Salah kutip dari mana dulu? Mengutip Al-Qur'an kah? Loh, bukan. Nah, berarti Anda sudah gugur. mengutip Berarti klaim bahwa mana? Quran bahwa Nggak mau kan? Alkitab Ditanya nggak mengutip. mau kan? Ditanya Begini nggak mau Gus, kan? wah, ini jadi buntu kan kita. Ya Anda udahlah, bisa tapi nggak jawab ini. Kalau nggak kalau bisa, Gus nggak apa-apa. Kalau Gus Wapi ketakutan ingin supaya publik tahu. Saya tahu ada kekhawatiran di dalam diri Gus Wapi bahwa umat Islam itu takut nanti goncang imannya kalau memang ayat-ayat Al-Qur'an itu memang Framingnya, mengutip. Dis. Saya cuma framing seperti itu bisa, Dis. Misalnya saya mengatakan, saya tahu Anda kekhawatiran di dalam hati Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya sehingga Anda mengatakan bahwa saya akan keluar dari tema. Padahal sekarang gantian saya yang bertanya, Anda yang menjawab. Biasanya dari dulu 2004-2005 Anda yang bertanya, saya yang menjawab. Sekarang kita balik. Sepertinya ada kekhawatiran dari Mas Edis, Bible ini sudah memang Nih, banyak belum palsuan. udah dibisukan teman-teman sama mereka. Ayo coba Begini dijawab. Gus, biar kita nggak berulang-ulang nih, kasihan yang nonton loh Gus. Gini Gus, Anda kan mempertanyakan perihal Markus 16 ini dikutip dari mana? Karena nggak ditemukan naskah yang lebih tua yang mengatakan demikian. Betul? Ya, betul. Nah, pertanyaan saya sebelum saya bahas ke situ, apa hubungannya dengan agama Islam? Ya penting, berarti menunjukkan Islam benar. Kitab Anda itu banyak campurannya. Nggak seperti itu Gus. Gini, kalau ini misal, ini kita Nggak buat bisa jawab. permisalan aja Berubah-ubah. ya. Nggak bisa Gini jawab. loh, makanya begini, yang ini namanya kalau Anda nggak bisa jawab, melawan jujur saja, pola. kenapa? Gini Gus. Anda kalau dalam kajian-kajian ilmiah di universitas, Anda pasti disalahkan orang. Kenapa? Gini. Bisa jawab dia. Bukan begitu, Gus. Gini, cara membuktikan bahwa Islam benar adalah apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an tersebut tentang Injil dan Taurat itu benar. Karena begini, Gus. Bisa nggak jawab? Nggak bisa jawab dia. Dia maunya bertanya.